Bab 741 menjatuhkan dua orang dalam hitungan detik. Boom! Terdengar suara entakan keras. Tinju kecil Elke yang tampak lemah, malah mengeluarkan kekuatan yang besar sehingga membuat pemuda itu mundur sambil memegang perutnya. Aku harus mencari kesempatan untuk memahami keluarga lo lewat Elke. Valentino berdiri diam di tempat dengan tangan diletakkan di punggung sambil memikirkan sesuatu. Sebelumnya aku merasa dia baik, tapi sekarang aku merasa jijik. Memangnya kenapa kalau jago mengemudi? Kalau seorang pria tidak bisa melindungi orang di sekitarnya dengan tinjunya, apakah dia masih termasuk pria? Tidak boleh berbicara seperti itu, kita harus bertindak sesuai kemampuan. Dia tahu tidak ada gunanya kalau dia turun tangan, jadi dia pasti tidak akan ikut bertarung. Benar juga. Dilihat dari tubuhnya yang kurus, kurasa dia bahkan lebih lemah dari Vincent, sepertinya dia hanya sanggup mengendalikan kemudi mobil. Beberapa teman Elke tidak bisa ikut membantu, jadi mereka melampiaskan semua amarah mereka pada Valentino. Seolah-olah Valentino sangat berdosa kalau tidak pergi membantu. Valentino menyipitkan matanya, kemudian menoleh ke arah beberapa gadis itu. Pertama-tama, aku tidak punya kewajiban untuk membantu kalian. Kalian jangan menekanku dengan nilai moral. Selain itu, aku punya rencanaku sendiri, tidak perlu diatur oleh orang lain. Terakhir, bagaimana aku bertindak, tidak perlu kujelaskan kepada siapapun. Valentino mengatakan semua ini dengan ekspresi dingin. Pernyataan yang tegas ini membuat gadis-gadis itu terdiam. Namun, setelah itu mereka menjadi semakin meremehkan Valentino. Memangnya kenapa kalau dia dewa mobil? Kenapa memangnya kalau dia memecahkan rekor? Kalau kepribadiannya buruk, semuanya tidak berarti. Valentino tidak memedulikan perkataan mereka lagi. Dia kembali melihat ke arah Erica. Awalnya, Vincent sedang bertarung dengan seorang pemuda, tapi sekarang dia sudah tampak kewalahan. Vincent adalah anak orang kaya, jadi dia tentu saja tidak sanggup melawan preman yang sudah sangat berpengalaman dalam berkelahi. Ditambah karena Vincent tadi minum alkohol, jadi sekujur tubuhnya tidak bertenaga. Tidak lama kemudian, Vincent pun tumbang. Pemuda yang tadinya sedang bertarung dengan Vincent, sekarang balik menyerang Erica. Pada saat ini, Erica sendiri sudah mengalahkan 4 pemuda. Namun, di depannya masih ada 3 orang. Dalam sekejap, sudah sangat banyak orang yang berkerumun menonton kejadian ini. Namun, tidak ada seorang pun yang membantu. Setelah bertarung lumayan lama, amarah kedua belah pihak pun semakin berkobar. Beberapa pemuda itu tampak bingung, mereka tidak menyangka Erica begitu hebat. Namun, kalau mereka mengaku kalah di hadapan orang sebanyak ini, kedepannya mereka tidak akan bisa bersikap arogan di sekitar sini lagi. Jadi, meskipun kesulitan, mereka tetap harus maju untuk menaklukkan Erica. Sialan! Dasar wanita jalang! Hari ini aku akan membunuhmu. Pemuda berambut ungu kehijauan itu berteriak, kemudian mengulurkan kedua lengannya untuk memeluk pinggang Erica. Ekspresi pemuda itu sangat ganas, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menahan Erica. Setelah itu, dia berteriak keras. Pukul dia! Aku tahan dia, kalian pukul dia! 2 pemuda lainnya membeku sejenak, kemudian melangkah maju tanpa ragu untuk memukul Erica. Salah satu pemuda mengangkat tinggi tangannya untuk menampar Erica. Valentino menyipitkan matanya, kemudian melangkah maju. Namun, dia belum ikut bertarung karena dia merasa Erica belum mengeluarkan semua kekuatannya. Ternyata sesuai dugaannya. Saat ini, Erica tampak sangat marah, tubuhnya ditahan dan di depannya ada 2 pemuda yang ingin memukulnya. Mati sana! Teriak Erica. Kemudian, dia mengentakkan kedua kakinya. Dengan mengandalkan posisi dipeluk, dia mengangkat kaki, lalu menendang 2 pemuda yang sedang menuju ke arahnya. Brak! Erica mengentakkan kakinya lagi lalu menendang lagi. Salah satu pemuda ditendang di bagian hidung sampai mimisan, dia pun melangkah mundur sambil memegang hidungnya. Pemuda lainnya ditendang di bagian dada, dia pun memegang dadanya dengan ekspresi kesakitan. Namun, setelah serangan kali ini, Erica sudah benar-benar tidak bertenaga lagi. Kedua pemuda tadi mengangkat tangan mereka lagi untuk menampar Erica. Mereka ingin menampar Erica dari kedua arah. Kalau kena, wajah Erica pasti akan langsung bengkak. Kalian berani memukulku? Saat ini, Erica tampak agak panik. Dia merasa marah, tetapi badannya sudah tidak bertenaga. Wanita jalang! Hari ini aku akan membunuhmu. Teriak salah satu pemuda sambil mengibaskan tangannya ke arah Erica tanpa ragu. Wush! Tepat pada saat ini, Valentino bergerak. Badan yang tegap dan kuat itu menerjang keluar seperti seekor makan yang telah lama menunggu mangsa. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Tatapan matanya dingin dan tidak berperasaan. Orangnya juga sangat kuat. Plak! Valentino datang ke hadapan Erica. Dia menahan tangan salah satu pemuda, lalu menampar pemuda itu dengan tangan lainnya. Terdengar suara tamparan yang sangat keras. Pemuda itu ditampar hingga berputar di tempat, matanya langsung berkunang-kunang. Kemudian, Valentino segera memutar tubuhnya dan menampar wajah pemuda satunya lagi. Plak! Suara tamparan yang kuat bergema lagi di telinga semua orang. Pemuda ini juga dipukul hingga mundur beberapa langkah. Setelah itu, dia berdiri bengong di tempat. Erica memang bisa seni bela diri, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Dari segi struktur tubuh dan keganasan, dia kalah dari pria. Terlebih lagi, kekuatan Valentino sudah jauh melampaui kebanyakan orang. Jadi,
Dua tamparan ini jauh lebih menyakitkan daripada kalau Erika menampar mereka 10 kali. Orang yang menonton berseru dan memuji. Wah, anak muda ini kuat juga. Kamu? Erika menatap punggung Valentino dengan mata terbuka lebar. Beberapa teman Erika juga tercengang. Mereka menatap Valentino dengan ekspresi tidak percaya. Ini, Lionel yang mereka anggap pengecut dan tidak berguna ternyata sehebat ini. Jadi, kenapa tadi dia tidak bertindak? Gila. Kau Lionel, hebat. Teriak Vincent yang saat ini sedang berbaring di lantai. Lepaskan dia! Valentino berbalik menatap pemuda berambut ungu kehijauan itu dengan ekspresi datar. Pemuda ini masih menahan pinggang Erika, dia juga tercengang ketika melihat pukulan Valentino tadi. Bisa menampar dua orang hingga pusing hanya dengan dua tamparan, seberapa hebatnya kekuatan Valentino sebenarnya. Sepertinya kamu tidak mendengar ucapanku? Ujar Valentino sembari mengernyit. Ah! Pemuda bengong. Saat ini, Erika sedang membelakangi pemuda itu, dia pun mencari kesempatan, kemudian mengangkat kakinya dan menginjak dengan kuat. Bam! Sepatu wanita, meskipun bukan sepatu hak tinggi, tetapi juga ada hak sepatu. Serangan ini langsung mengenai jari kaki pemuda itu. Pemuda itu sontak berteriak keras, kemudian langsung melepaskan Erika seolah-olah tersetrum listrik. Valentino mendekat, kemudian dia tiba-tiba mengangkat kakinya. Bam! Semua orang tercengang melihat Valentino mengangkat kakinya yang dikibaskan tepat melewati kepala pemuda itu. Bab 742 Kak Lionel hebat. Kemudian, bagian tumit kaki Valentino pun mendarat di kepala pemuda itu. Kekuatan besar yang menghantam kepalanya membuat pemuda itu lemas dan langsung tumbang ke tanah. Erika juga langsung berbalik lalu menendang dada pemuda itu dengan sekuat tenaga. Serangan Erika membuatnya melangkah mundur tanpa henti, sedangkan Erika juga kehilangan keseimbangan karena tendangannya tadi. Wush! Karena sudah kehabisan tenaga, tubuh Erika pun tumbang ke belakang. Setelah ragu-ragu sesaat, Valentino akhirnya maju dan merangkul pinggang Erika. Plak! Telapak tangan Valentino yang menopang pinggang Erika menyentuh jaket kulitnya, menghasilkan bunyi yang nyaring. Erika pun otomatis bersandar pada Valentino. Dia masih tidak bisa berdiri stabil. Sedangkan Valentino sama sekali tidak membiarkan Erika masuk ke pelukannya, dia langsung memegang bahu Erika dan menstabilkan tubuhnya. Kemudian, Valentino mundur 2 langkah. Melihat adegan ini, orang-orang yang menonton pun tidak tahu harus mengatakan apa. Bocah ini idiot, ya. Kesempatan menolong wanita cantik yang jarang ada melayang begitu saja. Dia menyia-nyiakan kesempatan memeluk wanita cantik. Sial, sini biar aku saja yang peluk. Para anak-anak muda pun terus menyindirnya. Ada beberapa perempuan juga merasa Valentino tidak peka. Sedangkan Valentino hanya berdiri diam di tempat dengan ekspresi datar dan berdeham ringan. Pinggangku sangat enak disentuh, kan? Erika juga merasa agak canggung, jadi dia berpura-pura shock dan mendengus dingin. Rasanya lumayan. Valentino menjawab dengan nada datar. Jaket kulit ini terbuat dari kulit asli, bukan barang palsu. Orang-orang yang menonton seakan-akan ingin muntah darah mendengar kata-katanya. Apalagi Erika, dia merasa emosinya akan segera meledak. Dia pun langsung mengabaikan Valentino. Pada saat ini, pemuda berambut ungu kehijauan itu sudah pulih. Dia menunjuk Valentino dan berseru marah. Bocah sialan, kamu itu dari kelompok mana? Beberapa bawahannya juga sudah berdiri dan menatap Valentino dengan tatapan marah. Ketika mereka melawan Erika, mereka agak menahan diri karena bagaimanapun juga Erika adalah seorang perempuan. Akan tetapi, ketika melawan Valentino, mereka menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuan mereka. Pergilah sebelum aku bertindak. Ujar Valentino sambil melihat para pemuda itu dengan wajah tanpa ekspresi. Bajingan! Kubunuh kamu! Pemuda yang menjadi ketua itu pun meludah lalu dia berbalik membuka pintu sebuah mobil minibus dan mengeluarkan sebuah karung. Pluk! Terang! Brak! Begitu karung itu dilempar ke tanah, muncul suara nyaring. Sebelumnya, para pemuda ini hanya dipukul sampai tidak bisa bergerak saja, tapi sebenarnya mereka tidak terluka parah. Sekarang, setelah tenaga mereka pulih, mereka pun mengelilingi karung itu untuk memilah barang yang ada di dalam. Tidak lama kemudian, 7 pemuda itu masing-masing memegang sebuah tongkat besi sambil berjalan menghampiri Valentino dengan ekspresi garang. Melihat pemandangan ini, Erika juga merasa panik. Jangankan dia yang sekarang sudah tidak punya tenaga, kalaupun kondisinya sempurna, dia juga tidak bisa melawan 7 pemuda bersenjata ini. Vincent yang duduk di lantai pun marah-marah sambil menunjuk mereka. Kalau kalian memang punya kemampuan, tunggu sampai bawahanku datang. Tunggu kepalamu. Kamu pikir aku bodoh? Aku tentu saja harus balas dendam dulu. Hajar dia. Seru ketua sekumpulan pemuda itu. Kemudian, dia mengangkat tongkat besinya sambil berlari menuju ke arah Valentino. Habisi dia. Bunuh bocah ingusan ini. Sekarang, para pemuda itu merasa sangat emosi, jadi mereka pun menerjang membabi buta ke arah Valentino. Pada saat ini, orang-orang yang menonton pun segera mundur beberapa langkah. Sedangkan ekspresi Erika dan yang lainnya pun langsung menegang. Gawat. Sehebat apapun Valentino, dia juga tidak mungkin bisa mengalahkan orang-orang bersenjata ini. Di bawah tatapan orang-orang, Valentino mengulurkan satu jarinya secara perlahan. Sudah terlambat kalau kamu mau meminta ampun. Ketua pemuda itu pun mencibir. Bukan.
Valentino menggeleng secara perlahan, ekspresinya terlihat sangat datar. Kemudian, dia berkata, "Satu serangan, aku akan mengalahkan kalian dengan masing-masing satu serangan." Nada suara Valentino sangat tenang. Namun, di telinga Erica dan yang lainnya, kata-kata Valentino itu terdengar sangat gila. Tidak hanya gila, dia juga sangat sok hebat. Sudah sampai seperti ini, kamu masih bisa sok hebat dan sok keren. Nanti kalau kamu sampai terkapar di tanah, kamu tidak malu. Sialan! Aku sudah sering melihat orang-orang yang sok hebat. Kalau begitu, mari kita lihat kamu itu sok hebat atau benar-benar hebat. Ketua pemuda itu berteriak marah sambil memimpin bawahannya untuk mengepung Valentino. Setelah mengepung Valentino, kedua belah pihak tidak berbicara lagi, mereka langsung memulai pertarungan mereka. Di wajah Valentino sama sekali tidak ada ekspresi takut, dia malah langsung menerjang ke arah 7 orang itu. Pruk, telak, kelang. Adegan yang sangat mengejutkan pun muncul di hadapan orang-orang. Mereka melihat Valentino bagaikan seekor harimau yang masuk ke kawanan domba. Sosoknya sangat energik, pukulannya juga sangat cepat bagai kilat. Kekuatan dari setiap pukulannya sangat menakutkan. Kelang-kelang! Dari tadi terus terdengar suara tongkat besi yang jatuh ke tanah diiringi dengan suara orang jatuh. Dalam 10 detik, 3 pemuda sudah tumbang. Setelah 30 detik, 6 orang tumbang dan tersisa 1 orang. Kelang! Sebelum Valentino beranjak untuk memukulnya, pemuda yang terakhir sudah menjatuhkan tongkatnya. Dalam hatinya, dia sama sekali tidak berniat untuk melawan Valentino. Tidak sampai 1 menit, 7 pemuda yang bersenjata sudah ditaklukkan Valentino. Dengan kemampuan Valentino, menghajar orang-orang tidak penting seperti ini sama sekali tidak perlu tenaga. Akan tetapi, ini adalah pikiran Valentino sendiri. Sedangkan orang-orang yang menonton dan rombongan Erica masih tercengang sambil melihat Valentino. Dia benar-benar sangat kuat. Ternyata dia serius saat berkata akan mengalahkan mereka dengan hanya 1 serangan. Selain Erica yang sudah sering melihat kungfu negara Nagon dari kecil, yang lainnya tercengang. Gila! Kau, kamu hebat sekali! Ujar Vincent dengan tatapan memuja. Kalian masih belum mau pergi? Ujar Valentino sambil melirik para pemuda itu. Kali ini, para pemuda itu tidak berani bersuara lagi. Mereka langsung saling memapa satu sama lain lalu lari ke mobil minibus mereka dan pergi. Sampai setelah mobil minibus itu pergi, masih banyak orang yang bengong dan tidak sadar apa yang terjadi. Drap! 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 Beberapa gadis tadi pun langsung berlari menghampiri Erica. Setelah melirik Valentino sejenak, mereka mulai menanyakan keadaan Erica. Vincent juga pelan-pelan bangkit berdiri lalu melihat Valentino dengan tatapan memuja. Aku tidak apa-apa, sungguh. Setelah menenangkan para gadis itu, Erica pun melihat ke arah Valentino. Kemampuan berkelahi Valentino tadi benar-benar membuatnya terkejut. Kalaupun Valentino benar-benar adalah seorang pecundang, dia juga adalah pecundang yang lumayan hebat. Penilaian Erica terhadap Valentino pun berubah drastis. Apalagi, di bawah pengaruh alkohol, Erica samar-samar merasa Valentino lumayan enak dipandang. Hari ini kalau tidak ada Kak Awana, habislah kita. Vincent adalah orang yang tahu berterima kasih, jadi dia melihat Valentino dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Namun, beberapa teman Erica tidak merasa hal yang sama. Wana, kalau memang kamu sehebat itu, kenapa tadi kamu tidak langsung bertindak? Benar, kamu sengaja bertindak di akhir karena kamu mau menunjukkan kehebatanmu, kan? Bab 743, aku punya banyak uang. Aneh sekali, kamu menunggu sampai Kak Erica sudah mau kalah baru bertindak? Kamu mau sok jadi pahlawan, ya? Saat ini, para gadis itu menargetkan Valentino dan menyindirnya. Valentino hanya melirik mereka sejenak lalu berkata dengan nada datar. Apa aku, seorang Manowijaya, harus menjelaskan semua tindakanku pada kalian? Satu kalimat yang sangat arogan ini membuat para gadis itu terdiam. Mereka juga tahu, mereka baru pertama kali bertemu Valentino, jadi mereka tidak berhak meminta penjelasan darinya. Bram! Tiba-tiba, datang 7-8 mobil sport. Orang-orang yang menonton di sekitar pun langsung menghindar sambil melihat orang-orang yang datang itu. Mereka tidak tahu siapa yang memanggil orang-orang ini. Kurang ajar! Siapa yang berani memukul Kak Vincent? Akan kubunuh dia. Mana orangnya? Dalam sekejap, pintu mobil-mobil sport itu pun terbuka. Para tuan muda dari keluarga kaya yang memakai barang bermerek pun turun dari mobil-mobil itu. Bahkan tongkat besi yang dibawa oleh para tuan muda ini pun terlihat sangat berkelas dan mencolok. Di bagian pegangannya juga terbalut karet hitam. Vincent langsung marah-marah. Pergi kalian! Kalau aku menunggu sampai kalian datang, aku sudah mati dipukul. Para tuan muda keluarga kaya itu pun tertawa canggung. Lalu mereka menghampiri Vincent dan menanyakan keadaannya. Vincent pun menjelaskan secara singkat apa yang terjadi, lalu mendeskripsikan penampilan para pemuda tadi kepada mereka. Setelah itu, dia menyuruh mereka pergi. Setelah melihat tidak ada yang bisa ditonton lagi, orang-orang yang berkerumun pun mulai bubar. Kak Erica, kamu jangan berhubungan dengan mana lagi. Aku merasa dia bukan orang baik-baik. Benar, jelas-jelas dia bisa bertindak dari awal, tapi dia malah menunggu sampai akhir baru bertindak. Untung kamu tidak kenapa-kenapa. Sebelum pergi, para perempuan itu masih tetap menasihati Erica untuk menjauhi Wenel. Erica pun menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudah, aku sudah tahu. Aku sendiri tahu apa yang harus kulakukan.
Kalian hati-hati di jalan. Tidak lama kemudian, semua orang sudah pergi, hanya menyisakan Valentino dan dua orang lainnya. Pada saat ini, Erica berbalik secara perlahan lalu melihat Valentino dengan tatapan penuh kebingungan. Setelah bertatapan sekilas dengan Erica, Valentino langsung mengalihkan pandangannya. Kalau tadi dia bertindak dari awal, memang tidak akan terjadi begitu banyak masalah. Akan tetapi, dia juga tidak akan memberitahu Erica rencananya. Segala sesuatu yang dia lakukan di kota Vero adalah persiapan untuk mengumpulkan kekuatan dan kembali ke kota Neo. Valentino tidak akan memberitahu hal seperti ini pada orang lain kecuali beberapa orang kepercayaannya. Sebelum Valentino sempat berbicara, Erica tiba-tiba berkata, "Kamu? Antar aku pulang." Valentino pun mengernyit, tapi dia tidak langsung menjawab. Saat ini, Erica dan Vincent lumayan mabuk, jadi bahaya kalau mereka mengemudi. Akan tetapi, mereka bisa memanggil taksi atau sopir untuk menjemput mereka. "Bagaimanapun juga, kamu harus memberi penjelasan kepadaku tentang kejadian ini, kita bicarakan di mobil," ujar Erica pada Valentino. "Aku tidak akan memberi penjelasan kepada siapapun," jawab Valentino dengan nada datar. Lalu, dalam hati dia melanjutkan, "Kecuali Amil. Tadi kamu juga termasuk telah menolongku, aku akan memberimu 60 miliar lagi. Kalau kamu mengantarku pulang, aku akan memberimu 60 miliar lagi. Mau tidak?" Erica mendengus dingin dan langsung mengeluarkan jurus andalannya. Dia sangat suka perasaan menaklukkan Valentino dengan uang. "Bukannya kamu sangat keras kepala? Aku punya banyak uang, tinggal lihat kamu akan setuju atau tidak." "Oke." Valentino langsung menyetujui permintaannya. Jangankan dia yang sekarang sedang kekurangan uang, kalaupun berkecukupan, tidak ada orang yang akan menolak uang 120 miliar. "Kak, memangnya kamu punya uang sebanyak itu?" Vincent merasa dia harus mengingatkan Erica. Hari ini Erica sudah menggunakan 60 miliar, dari mana dia bisa mengeluarkan 120 miliar lagi. Meskipun keluarga Low sangat kaya, dia juga tidak boleh menghambur-hamburkannya sampai seperti ini. "Kamu tanggung setengah," ujar Erica dengan nada memaksa. Baiklah." Vincent terdiam sejenak lalu menyetujui permintaan Erica sambil menggertakkan giginya. Ingin rasanya dia menampar dirinya sendiri. Bodoh! Untuk apa aku mengingatkan dia? Kemudian, Valentino pun menyalakan sentenenya. Erica dan Vincent langsung masuk tanpa sungkan-sungkan. Sedangkan mobil mereka, ditaruh di sini semalaman juga tidak apa-apa. Vincent langsung merebut kursi penumpang depan, dia ingin melihat cara Valentino mengemudi. Sedangkan Erica duduk di belakang sendirian. Dia bersandar miring di sandaran kursi, lalu melepas sepatunya dan menginjak jendela mobil. "Aku penasaran, kalian tidak diberi pengawal oleh keluarga kalian?" tanya Valentino pada Vincent dengan nada bingung. "Hai!" Vincent menggelengkan kepalanya lalu berkata, kamu mungkin tidak tahu, sebenarnya di kota Vero ini, nama keluarga Low saja sudah bisa menggantikan 100 pengawal. Hari ini benar-benar hanya kebetulan, para pemuda itu terlalu bodoh, bisa-bisanya tidak tahu keluarga Low." Ketika mengungkit hal ini, Vincent terlihat sangat kesal. Dengan kekuasaan keluarga Low di distrik Haven kota Vero, mereka sama sekali tidak memerlukan pengawal. Namun hari ini, begitu bertemu dengan Valentino untuk pertama kalinya, malah terjadi hal seperti ini. Valentino mengangguk secara perlahan, seakan-akan memikirkan sesuatu. Kemudian, dia mulai mengemudi di bawah arahan Vincent. Erica pun membuka jendela mobil, menikmati embusan angin di wajahnya. "Setelah minum-minum jangan kena angin," ujar Valentino dengan nada datar. "Memangnya kamu berhak mengatur-atur aku? Kamu sudah dibayar, jadi kurangi bicara dan perbanyak tindakan, mengerti?" Erica mendengus dingin. Valentino tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia pun lanjut mengemudi dalam diam. "Jelas-jelas bisa berkelahi, tapi malah sengaja tidak turun tangan. Kamu ingin melihatku mempermalukan diri?" Seperti tebakan Valentino, Erica mulai menginterogasinya. Namun, Valentino sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Hal seperti ini tidak bisa dijelaskan. Angin malam yang dingin memenuhi ruangan di dalam mobil, membuat Erica sedikit gemetaran. Pikirannya pun menjadi lebih jernih. Akan tetapi, hanya jernih beberapa detik saja. Efek anggur merah yang diminumnya tadi menyerang lagi. Erica merasa kepalanya agak sedikit pusing. Oleh karena itu, dia pun berbaring di belakang sambil menggumam tidak jelas. Tiba-tiba Erica berkata tanpa berpikir. "Kamu dan Valentino punya marga yang sama, tapi kenapa kalian berbeda sekali?" "Benar-benar sangat berbeda. Kak, kamu jangan bicara lagi. Dari penghasilan Kak Wano malam ini saja dia sudah bisa menjadi miliarder." Toleransi Vincent terhadap alkohol sedikit lebih bagus daripada Erica, jadi dia lebih sadar. Apa-apaan itu? Aku yang memberikan uang itu padanya. Sedangkan si Valentino itu berhasil menguasai seluruh kota Neo dengan kemampuannya sendiri. Bahkan perusahaan internasional seperti Grup Nagasan saja berhasil dia taklukkan. Kekayaannya sudah pasti lebih dari ratusan triliun. Baginya, miliarder tidak ada apa-apanya. Erica yang mabuk bicaranya sama sekali tidak bisa direm, dia terus mengoceh sepanjang jalan. Vincent pun berdeham lalu melihat Valentino dengan agak canggung. Saat ini, Erica sedang membandingkan dua orang. Hal ini terkesan seperti sedang mengejek Weno, makanya Vincent merasa agak canggung. "Tidak apa-apa," ujar Valentino dengan nada datar sambil tetap melihat ke depan.
Dia benar-benar tidak marah. Untuk apa dia marah? Erica jelas-jelas sedang memuji dirinya. Kak, kamu sudah mabuk? Jangan banyak bicara. Ujar Vincent. Bab 744 berguru padamu. Yang aku mau bilang adalah kalau Valentino sedang kekurangan uang, jangankan 60 miliar, kalaupun 60 triliun, aku akan membantunya meminta kepada kepala keluargaku. Ketika Erica mengungkit Valentino, ekspresi di wajahnya tampak sangat senang. Dari kaca spion, Valentino bisa melihat kalau saat ini Erica memang tampak sangat bahagia. Seulas senyuman manis tersungging di bibir Erica. Karena pengaruh alkohol, sekarang Erica sudah sepenuhnya berada di dunianya sendiri. Kamu serius? Raut wajah Valentino agak berubah. Dia tentu saja tidak akan menerima uang secara gratis. Tapi kalau Erica bersedia untuk meminjamkan uang padanya, akan sangat membantu masalah ekonomi yang sedang dihadapi Valentino sekarang. Palingan nanti dia akan mengembalikan uang tersebut kepada keluarga Low. Memangnya apa hubungannya denganmu? Aku serius atau tidak? Nyetir yang benar. Erica mendengus. Kemudian, Erica berbaring sendirian di kursi belakang. Sesekali dia akan menggumamkan sesuatu, yang paling sering dia sebut adalah Valentino. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dia benar-benar tidak habis pikir, padahal Erica tidak pernah bertemu dengannya. Tapi Erica malah tertarik sekali kepadanya. Apakah pria bernama Valentino itu benar-benar begitu menarik? Gumam Valentino. Kawan, kalau kamu bertanya begitu, maka aku harus memberitahumu beberapa hal. Aku sama sekali tidak sedang membual, tapi Valentino dari kota Neo itu sudah pasti adalah pria idaman banyak wanita. Dia muda, berkemampuan dan tidak mengandalkan keluarganya. Dia membangun kerajaan bisnisnya dengan jerih payahnya sendiri. Hebat, kan? Asosiasi Valentino Empire sangat terkenal dan mempunyai ratusan lebih anggota. Mereka memiliki total aset sebesar 300 triliun. Valentino bisa menggunakan uang itu sesuka dia. Keren sekali, kan? Selama hidupku ini, aku hanya akan mengaku kalah pada dua orang. Pertama itu kamu, kedua adalah Valentino. Setelah itu, Vincent menyisir rambutnya ke belakang dan berkata, Gila. Sepertinya dalam kehidupanku kali ini, aku sangat berjodoh dengan orang bermarga Wijaya. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu tersenyum penuh makna. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya fokus mengemudi. Tidak disangka ternyata nama asosiasi Valentino Empire juga mencapai kota Vero. Pantas saja waktu itu Timothy bisa menyelidikinya sampai sedetail itu. Valentino sedang berpikir, kalau pada saat yang diperlukan dia mengungkapkan identitasnya, apakah itu akan berguna bagi perkembangannya di kota Vero? Kalau dia memerintah orang-orang berkuasa kota Vero dengan identitasnya sebagai ketua asosiasi Valentino Empire, seharusnya akan ada orang yang bersedia mengikutinya, kan? Seperti yang pernah dikatakan Hendrik, ketika kamu memiliki kekuasaan yang cukup besar, kamu tidak perlu sengaja membangun koneksi karena orang-orang akan berinisiatif untuk mencarimu. Hal yang terpenting adalah Valentino tahu jelas betapa kuatnya kekuatan kepercayaan. Tanpa dukungan kepercayaan, Arvin, Andreas, Kasman, Chris dan lain-lain pasti tidak akan begitu setia kepada Valentino. Meskipun telah terjadi sesuatu pada Valentino, mereka tetap tidak meninggalkannya. Jadi, Valentino sedang berpikir, ketika saat yang diperlukan tiba, mungkin dia boleh menggunakan identitasnya untuk mengambil jalan pintas. Akan tetapi, sekarang sudah pasti belum bisa. Pertama, dia belum boleh mengungkapkan identitasnya karena dia pasti akan langsung diawasi oleh keluarga Wijaya. Jika bukan karena takut diawasi oleh keluarga Wijaya, Valentino pasti bisa mendapatkan banyak uang dengan mudah. Sekarang saja dia tidak bisa menggunakan kartu debitnya. Kedua, sekarang situasi Valentino sedang kesusahan. Jadi, meskipun dia mengungkapkan identitasnya, juga tidak akan banyak membantu. Untuk memimpin orang-orang, Valentino harus menunjukkan kalau dia sendiri memang punya kemampuan dulu. Kalau ingin menangani masalah dengan identitasnya, maka pertama-tama, dia harus memperkuat identitasnya dulu. Setidaknya, dia harus memiliki sedikit kekuasaan dulu di kota Vero. Valentino memikirkan semua ini sambil mengantar Vincent dan Erica ke villa. Setelah berpikir sejenak, Vincent berkata, Kawan, turunkan kami di sini saja. Nanti aku akan menelpon orang rumah ke Erica lalu meminta mereka untuk menjemputnya. Sembarang orang tidak boleh masuk ke dalam kediaman keluarga Low, jadi Vincent menyuruh Valentino mengantar mereka ke kediaman keluarga Boy saja. Valentino juga tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Vincent menoleh lalu berseru, Kak Erica, ayo turun. Namun, Vincent malah melihat Erica yang entah sejak kapan sudah tertidur. Dia bahkan mendengkur pelan. Vincent menggaruk-garuk kepalanya. Lalu, dia merogoh-rogoh kantongnya, kemudian mengeluarkan 2 kartu ATM. Vincent menatap Valentino dengan tatapan segan. Kak aku hanya memiliki 40 miliar lebih. Untuk selebihnya, setelah Kak Erica bangun, aku akan menyuruhnya membayarmu. Valentino menatap Vincent dengan tatapan kaget. Bocah ini benar-benar jujur. Dia sama sekali tidak berniat untuk mengingkari janji mereka. Tidak apa-apa. Lain kali kalau masih ada perlombaan berhadiah, panggil saja aku. Sedangkan 40 miliar ini. Valentino berpikir sejenak, lalu akhirnya dia tidak menolak dan menerimanya. Anggap saja aku meminjam uang ini darimu. Di masa depan, aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Kata Valentino sambil menatap Vincent dengan serius. Hai, kawan, kamu ini bicara apa? Sih, nanti aku mau berguru denganmu.
Kamu ajari aku cara membalap, aku kasih uang les. Vincent mengibaskan tangannya dengan santai, lalu dia keluar untuk memapa Erica turun dari mobil. Valentino juga membantu Vincent memapa Erica turun dari mobil, kemudian dia baru pamit. Pada saat ini, Valentino memiliki 200 miliar lebih di kantongnya. Kepercayaan dirinya pun langsung meningkat. Dia punya 240 miliar dari memenangkan lomba balap mobil, lalu ditambah dengan 40 miliar Vincent. Maka totalnya Valentino memiliki 280 miliar. Sebelumnya Danu juga ada memberikan Valentino 20 miliar. Maka setelah ditambah, totalnya jadi 300 miliar. Valentino melihat jamnya, sekarang sudah lewat jam 12 malam. Valentino berpikir sejenak, kemudian akhirnya menelepon Reese. Reese langsung mengangkat panggilan dari Valentino. Jelas terlihat kalau dia masih belum tidur, tapi keduanya membuat janji untuk bertemu di Rise Real Estate. Setelah Valentino mengakhiri panggilan, dia juga memberitahu Danu untuk menunggunya di Rise Real Estate. Akhir-akhir ini, Valentino dan yang lainnya tidak ada waktu untuk tidur nyenyak. Setiap orang bekerja dari pagi sampai malam untuk rencana Valentino. Semua orang bekerja keras demi satu kalimat dari Valentino, yaitu kalau dia bisa pulang ke rumahnya dengan terhormat, maka dia akan mengadakan pesta perayaan untuk semuanya di kota Neo. Demi kata-kata itulah, semua orang bekerja dengan sangat keras. Di gedung pusat Rise Real Estate, mobil Valentino baru saja tiba. Wiz dan Danu sudah keluar untuk menyambut Valentino dan membawanya ke kantor. Di sofa kantor ada selimut besar yang berantakan. Komputer di atas meja juga menyala semua. Tuan Valentino, akhir-akhir ini urusan perusahaan lumayan banyak. Aku juga tidak tenang kalau membiarkan orang lain yang mengerjakannya. Jadi, aku menginap di sini. Kalau terjadi apa-apa, aku juga bisa langsung menanganinya. Wiz merasa agak malu karena Valentino melihat semua ini. Valentino melirik Wiz sekilas, kemudian menoleh ke Danu. Mereka berdua memiliki lingkaran hitam yang sangat gelap di bawah mata mereka. Valentino menghela napas di dalam hati, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku mengerti. Valentino mengangguk, kemudian duduk di sofa. Jika tidak terjadi sesuatu yang penting, sekarang mereka sudah tidak perlu berbuat terlalu banyak. Satu-satunya cara untuk tidak mengecewakan mereka adalah membuat rencana tersebut berhasil lalu membawa mereka kembali ke kota Neo. Direktur Wiz, ini 300 miliar. Setelah Valentino duduk, dia tidak membuang-buang waktu dan langsung mengeluarkan kartu debitnya. Bab 745 Kota Vero, Kota Seni Bela Diri. Hah? Apa? Wiz dan Danu bersama-sama membelalakan mata mereka dan menarik napas. 300 miliar. Wiz terkejut, dia menatap beberapa kartu ATM yang ada di atas meja. Bukankah Valentino mengatakan kalau dia hanya bisa mendapatkan 120 miliar? Bagi Valentino yang sekarang, mendapatkan 120 miliar sebenarnya sudah termasuk sangat sulit. Wiz dan lainnya juga tahu kalau demi menyembunyikan identitasnya, Valentino bahkan tidak bisa menggunakan kartu ATM pribadinya. Jadi, sebelumnya mereka sudah berpikir dari mana Valentino akan mendapatkan 120 miliar. Namun sekarang, setelah 1 hari berlalu, Valentino malah mempunyai uang sebanyak 300 miliar. Uang tersebut bahkan 2 kali lipat lebih dari 120 miliar. Setelah Danu sadar, dia bertanya dengan cemas. Ini, Kak Valentino, apa kamu sudah melakukan hal yang melanggar hukum? Aku tidak mencuri uang ini, aku mendapatkannya dengan upayaku sendiri. Tenang saja, jawab Valentino, lalu dia meminum tehnya. Kedua orang itu lagi-lagi tercengang. Mereka sudah pasti percaya pada perkataan Valentino. Hanya saja, mereka benar-benar tidak mengerti apa yang harus dilakukan Valentino dalam sehari untuk bisa mendapatkan uang sebanyak 300 miliar ini. Mereka tidak dapat memikirkan jawabannya dan hanya bisa mengagumi Valentino yang berkemampuan dalam mendapatkan uang. Tanpa mengandalkan siapa-siapa, Tuan Valentino dapat mengumpulkan 300 miliar dalam 1 hari. Inilah kemampuan Tuan Valentino. Aku memang tidak salah mengikuti orang. Wiz menatap Valentino lekat-lekat, dia sangat mengagumi Valentino. Setelah mempunyai dana ini untuk berinvestasi, apa rencana Direktur Wiz untuk selanjutnya? Valentino meletakkan cangkir tehnya lalu menatap lurus Wiz. Lebih baik membahas hal yang harus dikatakan dulu. Valentino mendapatkan uang ini dengan nyawanya. Dia mengendarai mobilnya dengan sangat cepat di Gunung Harlem, seolah-olah sedang berlomba dengan dewa kematian. Valentino tidak ingin uang ini malah dimasukkan ke dalam investasi buruk. Tenang saja, Tuan Valentino. Setelah uang ini diinvestasikan, aku yakin kita bisa mengakuisisi beberapa perusahaan kecil lagi. Dalam beberapa waktu, aku sudah bisa melipat gandakan uang ini, bahkan hingga 3 kali lipat. Ketika berbicara, Wiz tampak sangat percaya diri. Dia menepuk dadanya dan berjanji pada Valentino. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia pun tidak bertanya lagi mengenai rencana bisnis Wiz. Dulu, di dunia bisnis kota Neo, Wiz juga merupakan tokoh yang legendaris. Dia hanya memiliki dana sebanyak ratusan miliar, tapi akhirnya Wiz dapat mengumpulkan triliunan dan menghadiri pelelangan di kota Neo. Dia terus menyerukan harga lelang yang setinggi langit, memecahkan rekor harga lelang tertinggi. Sejak itu, Wiz diakui oleh banyak sekali pebisnis kaya. Dia telah dianggap sepenuhnya memasuki kalangan atas kota Neo. Dia mulai terus-menerus mendapatkan koneksi dan harta. Dari kejadian itu, dapat dilihat kalau kecerdasan Wiz bisa menunjukkan keberaniannya. Setelah kejadian itu, Wiz tidak pernah melewati kesempatan yang dapat mengembangkan dirinya.
Hal ini pun semakin menunjukkan betapa pintarnya dia. Dulu di kota Neo, kamu berkembang dengan sangat cepat dan danamu berlimpah-limpah, tapi fondasimu tidak stabil. Sedangkan fondasi itu apa? Fondasi itu latar belakang dan pendukungmu. Dulu di kota Neo, kamu tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukungmu. Tapi kali ini, aku akan menjadi pendukungmu. Aku tidak akan menanyakan rencanamu, kamu saja yang urus semuanya. Yang penting nanti kamu memberikanku jawaban yang memuaskan. Valentino menatap Riz dengan serius. Kata-katanya membuat Riz sangat terharu. Seperti inilah cara Valentino bekerja. Dia tidak akan meragukan bawahannya. Kalau dia ragu, dia tidak akan menggunakan bawahan itu. Karena dia sudah memutuskan untuk menggunakan Riz, maka Valentino tidak akan mengendalikan Riz dan menyerahkan segalanya kepada Riz. Tuan Valentino. Riz benar-benar terharu, kemudian dia langsung menegakkan punggungnya. Tuan Valentino, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Beri saya beberapa waktu lagi, saya pasti dapat menguasai seluruh dunia bisnis distrik Haven lalu memberikannya kepada Anda. Valentino melambai-lambaikan tangannya, lalu bertanya, kamu masih perlu berapa lagi? Valentino tahu kalau mau menguasai seluruh distrik Haven itu hanya sebuah mimpi. Valentino percaya pada kemampuan Riz dan percaya kalau dia dapat melakukannya. Akan tetapi, waktu tidak mengizinkan mereka. Sekarang Valentino merasa sudah cukup karena dia memiliki beberapa kekuatan. Riz berpikir sejenak, kemudian menjawab dengan serius. Tuan Valentino, aku perlu banyak. Tapi, setiap uangnya bertambah, peluangku dalam kemenangan pun bertambah. Baik, aku akan memikirkan cara. Balas Valentino. Danu ragu sesaat, tapi akhirnya mengusulkan. Kak Valentino, kenapa kita tidak bisa menggunakan identitas lain untuk membuat kartu lalu meminta bantuan anggota asosiasi Valentino Empire? Tidak bisa. Kali ini, sebelum Valentino sempat bersuara, Riz sudah langsung menolak. Setiap kota menghitung PEB-nya, total modalnya juga memiliki batas. Begitu ada transaksi besar yang datang dari luar, itu pasti akan menarik perhatian orang. Sedangkan sekarang kita paling khawatir akan menarik perhatian orang. Tujuan kita adalah berkembang secara tidak menonjol. Selain itu, sekarang anggota asosiasi Valentino Empire juga sedang berkembang dan meluas, bisa jadi mereka lebih kekurangan dana daripada kita. Jadi, kita tidak boleh melakukan itu. Valentino menganggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan Riz sangat masuk akal. Benar, kita jangan bahas ini dulu. Ucap Valentino. Pada saat ini, pembicaraan mengenai masalah Riz selesai sampai di sini. Beritahu aku tentang keluarga Lo secara detail. Setelah selesai membicarakan mengenai masalah Riz Real Estate, Valentino menoleh ke Danu. Kak Valentino, kamu benar. Keluarga Lo benar-benar bukan keluarga biasa. Lebih tepatnya, satu kota Vero ini tidak ada yang sederhana. Kemarin saat aku menyelidiki mereka, aku hanya fokus pada bisnis mereka, tapi tidak mencari tahu inti mereka yang sebenarnya. Danu berbicara sambil membuka ponselnya untuk melihat laporan terbaru yang sudah diselidikinya. Inti mereka yang sebenarnya? Valentino merenung sesaat, lalu bertanya. Apa itu? Danu menjawab. Kota Vero adalah kota seni bela diri. Seni bela diri? Valentino terkejut. Apakah kota Vero lebih fokus kepada seni bela diri? Valentino tidak menyadari akan hal ini. Di jalanan jarang muncul tempat latihan seni bela diri. Bahkan tempat-tempat untuk latihan taekwondo saja juga jarang terlihat. Benar. Kak Valentino, perwakilan pasukan terhebat kota Vero semuanya sangat perhatian pada seni bela diri negara Nagun. Aku tidak tahu mengenai alasan detailnya, tapi menurut latar belakang sejarah kota Vero, ini bukan hal yang aneh. Pada dasarnya, masyarakat kalangan atas kota Vero semuanya adalah penerus dari keluarga-keluarga bangsawan zaman dulu. Mereka berlatih seni bela diri negara Nagun lalu masing-masing memiliki warisan sendiri. Di permukaan, kekuatan distrik Haven terlihat rumit, tapi penguasa sebenarnya adalah keluarga Lo. Hanya saja, banyak orang berkuasa yang tidak tahu. Sambil mendengarkan penjelasan Danu, Valentino mengangguk-anggukan kepalanya. Valentino telah memiliki pemahaman baru mengenai keluarga Lo dan kota Vero. Dilihat dari permukaan, kota Vero tidak berbeda dengan tempat lain. Ia memiliki rakyat yang tinggal dan bekerja dengan damai, pengusaha yang saling berlomba untuk ketenaran dan kekayaan, serta pembagian kekuasaan yang rumit. Akan tetapi, hanya setelah kamu mencapai tingkat tertentu, kamu baru bisa tahu siapa penguasa kota Vero yang sebenarnya. Pengendali situasi yang sebenarnya adalah penerus yang memiliki kekuatan dari zaman dulu seperti keluarga Lo.